Kunci hidup tenang itu insya Allah simple. Yang pertama, yang gak harusnya diomongin, yang gak perlu kita omongin. Yang kedua, yang gak harusnya dilihat, yang gak perlu kita lihat. Dan yang ketiga, yang gak perlu kita dengar, ya jangan kita dengar. Terkadang, memang bodoh amat itu bisa menjadi jalan terbaik supaya hidup kita bisa terhindar dari rasa iri, rasa marah, rasa dendam, dan rasa benci. Tahu nggak? Kita seringkali mempersulit hidup kita sendiri, terutama terhadap hal-hal yang tidak terlalu penting. Seringkali kita menambahkan sendiri masalah hidup kita, yang sebenarnya bukanlah sebuah masalah besar. Hidup kita ini sudah penuh dengan tantangan. Jangan tambah lagi masalah-masalah yang tidak penting di dalamnya. Kalau duit kita masih belum cukup, gak usah ikutin gengsi. Hidup secukupnya aja. Gak usah ikutin kemauan untuk makan di restoran mahal, pakai pakaian branded, ganti handphone keluaran terbaru. Padahal handphone lama kita masih sangat bisa kita pakai. Mending uang kita tabung atau kita investasikan. Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Kita nggak mati kok kalau hidup sederhana dan sesuai dengan ukuran keuangan kita. Mending makan di warteg, tapi uang untuk sekolah anak sudah tersedia semua. Mending pakai pakaian sederhana daripada pakai pakaian branded, tapi kepikiran hutang kartu kredit yang harus kita bayar. Mending pakai handphone biasa, tapi aman secara finansial. Hidup itu murah loh. Yang mahal itu gengsi. Berjuang sampai kamu berada di titik yang nyaman dalam hal keuanganmu. Berjuang sampai kamu bisa membeli sesuatu, gak lihat lagi harganya. Tapi kudu sabar. Buat apa kita terlihat kaya, bisa seperti orang lain, kalau ujung-ujungnya itu bisa mengganggu kesehatan mental kita. Kalau kamu gampang terpengaruh dan gampang membandingkan dirimu dengan orang lain, dan ujung-ujungnya kamu bisa insecure, ya jangan main media sosial. Jangan lihat apa yang harusnya kamu gak perlu lihat. Batasi semua akses yang bisa mengganggu kesehatan mentalmu. Suka dan bisa bikin kamu termotivasi, bisa bikin kamu ketawa, bisa bikin kamu nyaman, ya silakan follow. Kalau nggak suka, bikin kamu marah, terlalu problematik, bikin kamu insecure, ya unfollow. Hiduplah dengan caramu, hiduplah dengan keadaanmu. Dan yang utama adalah bahagia itu kamu yang desain. Kalau kamu punya teman yang sudah terlalu toksik, ya jauhi. Jangan kamu tetap aja di sana sambil mengeluh karena punya teman seperti itu. Baik dan suka menolong itu penting. Tapi jangan sampai kebaikanmu itu dimanfaatkan oleh orang lain. Jauhkan dirimu dari orang-orang yang suka menjatuhkanmu. Tagih uang yang orang lain pinjem. Kalau kamu memang benar-benar butuh uang tersebut, gak usah pakai acara gak enakan. Ngapain peduli dengan orang yang tidak peduli dan tidak bertanggung jawab? Kelilingi dirimu dengan hal-hal yang membuat kamu nyaman, dengan orang-orang yang membuat kamu nyaman. Terkadang menjauh dari seseorang itu bukan karena kita membenci dia, tapi kita cuma ingin menjauh dari perselisihan, kita menjauh dari pertengkaran dan kesalahpahaman. Dan yang paling penting adalah kesehatan mentalmu. Kalau kamu gak suka terhadap sesuatu yang dilakukan pasanganmu, ya sampaikan, jangan cuma diam saja. Karena bagaimana dia bisa tahu apa yang kamu rasakan kalau kamu gak sampaikan? Manusia itu diciptakan dengan rasa dan kepekaan yang berbeda-beda. Manusia itu diciptakan untuk punya hati, tapi manusia tidak dirancang untuk tahu isi hati orang. Kalau kamu merasa hidupmu di situ-situ aja, coba cek apa yang sudah kamu lakukan selama ini. Apakah kamu sudah melakukan usaha secara konsisten? Apakah kamu sudah bekerja keras? Dengar deh, apa yang terjadi dengan kita saat ini karena pemikiran dan tindakan kita di masa lampau. Dan apa yang terjadi dengan kita di masa yang akan datang karena pemikiran dan tindakan kita di hari ini. Kalau hari ini apa yang kamu lakukan masih sama saja dengan hari-hari kemarin, bisa dipastikan bahwa hidupmu akan sama saja seperti sekarang. Masalahnya itu ada di kamu kok. Kamu mau gerak, kamu mau diam di tempat, itu adalah pilihanmu. Keduanya tidak pernah salah, tapi bersiaplah dengan segala macam konsekuensinya. Coba dicek, apakah kamu sudah melakukan sesuatu untuk mendekatkan kamu kepada tujuanmu. Kalau kamu sudah melakukan sesuatu tersebut, tapi belum ada progres, sabar dan terus belajar untuk mencari cara-cara terbaik.
Pelan-pelan saja, yang penting selalu ada progres. Jangan cuma mengeluh tapi nggak pernah melakukan apa-apa untuk cita-citamu. Kalau kamu kurang banyak pengetahuan, ya banyak belajar, banyak baca, dan banyak melakukan riset terhadap sesuatu. Perbanyak diskusi dengan temanmu yang berwawasan luas. Pakai waktumu untuk banyak diskusi dengan orang-orang itu. Karena makin banyak yang kita tahu, kita akan merasa bahwa harus lebih banyak tahu lagi. Gimana mau berkembang kalau hari-harimu itu habis dengan handphone, habis dengan Netflix, dan hal-hal yang tidak berguna lainnya? Kalau kamu capek, istirahat. Kalau kerjaanmu banyak, ya fokus untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jangan habiskan waktu kita hanya nyalahin sana-sini, nyalahin atasan atau nyalahin bawahan. Terkadang masalah hidup itu kita yang ciptakan loh. Terkadang juga kita juga terlalu mendramatisasi kejadian hidup kita, sehingga akan terasa seperti tidak ada harapan. Dan anehnya, seringkali itu kita lakukan dengan penuh kesadaran. Kita sendiri yang membawa diri kita menuju keterpurukan. Mulai dari sekarang, prioritaskan dirimu, prioritaskan kesejahteraanmu, prioritaskan kesehatan mentalmu. Jangan mendramatisasi hal-hal yang membuat kita semakin terpuruk. Berhenti untuk mempersulit diri sendiri adalah sebuah kebijaksanaan. Dengan berfokus pada solusi, kita bisa membuat masalah kita menjadi peluang untuk tumbuh dan belajar. Terkadang, membesar-besarkan masalah adalah sesuatu hal yang membuat kita makin terjebak dalam kegelisahan dan ketidakbahagiaan. Biarkan pikiran kita bersih dan hati kita tenang, sehingga kita dapat menemukan arti damai yang sesungguhnya. Jangan buang-buang waktu yang berharga kita ini dengan menyesali apa yang tidak terhindarkan. Nikmati perjalananmu dan selalu bersyukur. Dengan bersyukur, keajaiban insya Allah akan selalu terjadi. Terima kasih. Nantikan informasi lainnya, jangan lupa subscribe, like dan aktifkan loncengnya. Netizen berikan komentar supermu.